Frankie Sihombing. Cuma bapaknya nggak ada di sini hari ini, karena sibuk sekali rekaman di Jakarta. Tapi istri dan kedua anaknya ada di sini. Ya, saya ingin persilahkan bisa bangkit berdiri. Nova, ini istri dari Frankie Sihombing. Bisa beri tepuk tangan, saudara? Iya, sudah berkarya mengarang banyak lagu-lagu pujian terjadi berkat bagi tubuh Kristus. Dan kemudian ini anak yang tertua, Petra Sihombing. Bisa berdiri, Petra? Iya, kemudian Iva bisa berdiri, nak? Oke, beri tepuk tangan nih Iva, anak yang bungsu. Ya, Frankie Sihombing punya 3 anak. Petra yang pertama, kedua Ben Sihombing. Ini juga bakatnya luar biasa sekali. Dan kemudian Iva ini yang bungsu ya. Nah, berapa banyak saudara yang semalam hadir di acara Save Generation Concert semalam? Yang datang? Oke, datang semalam. Wah, banyak yang nggak datang. Luar biasa sekali semalam ya. Apa yang kesaksian yang Tuhan berikan. Powerful sekali. Dan saya mau mungkin Nova bisa kasih kesaksian lagi tentang apa yang semalam kamu saksikan tentang Petra Sihombing. Saya pikir kita perlu mendengar itu, ya. Coba Petra, Nova dulu kasih kesaksian dulu. Oke, beri tepuk tangan saudara buat Nova dulu. Oke. Ya. Abang nanti terakhir katanya. Shalom semuanya. Selamat pagi, ditodong. Bersyukur banget sama Tuhan lewat kehidupan saya dan rumah tangga saya. Tuhan luar biasa banget. Gak pernah nyangka kalau Tuhan mau pakai bukan cuma Frankie, bukan cuma pelayanannya buat lagu, tapi juga sekarang ini juga Petra mulai Tuhan percayakan, dia juga mulai bikin album. Tapi sebelumnya saya mau cerita bahwa saya dan Frankie pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal. Saya hamil di luar nikah. Jadi saya lagi terbang, dulu saya kerja di Garuda, saya lagi terbang di Frankfurt ya, di Jerman. Tiba-tiba saya pingsan, saya dibawa sama senior saya ke dokter Garuda di Frankfurt, dan ketahuanlah kalau saya udah hamil 5,5 bulan. Buat saya saat itu lumayan kaget. Ya, saya tahu saya udah buat salah, tapi saya nggak kepikir kalau saya akan hamil. Dan yang bikin kaget lagi karena saya masih kerja. Saya masih kontrak dengan Garuda karena saya belum 4 tahun. Saya baru 3 tahun 4 bulan waktu ketahuan saya hamil. Jadi masih beberapa bulan lagi saya harus menyelesaikan tugas saya. Tapi saya bersyukur banget waktu saya harus mengambil keputusan. Saya percaya Tuhan sendiri yang menetapkan dalam hati saya untuk saya tidak berbuat kesalahan yang fatal lagi. Memang saya sudah melakukan kesalahan, tapi dia pengen saya nggak salah lagi. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungan saya. Saya menikah dan saya keluar dari Garuda. Waktu itu harga yang saya bayar cukup mahal karena saya harus keluar dari Garuda. Dan saya harus siap untuk jadi seorang ibu. Tapi Tuhan tuh luar biasa banget. Kejadian dulu itu buat saya gelap. Maksudnya stres banget. Biasa pegang uang, terus saya harus layanan yang benar-benar. Terus sempet kan Frankie di skors karena nggak boleh pelayanan dulu karena kita hamil di luar nikah. Waduh, saya menjalani hidupnya itu benar-benar luar biasa. Biasa pegang uang sendiri, terus tiba-tiba nggak pegang uang, terus minim banget untuk itu. Waktu mempersiapkan kehamilan Petra itu saya juga nggak pernah nyangka. Saya pikir waktu saya melahirkan Petra dia akan cacat. Karena saya waktu itu keuangannya sangat terbatas. Saya hamil, gak pernah minum susu. Dan saya biasanya cuma makan Indomie.
Kadang-kadang dulu tuh yang deket rumah tuh somai. Waduh, kalau ingat-ingat itu rasanya tuh ajaib. Begitu saya melahirkan Petra, semuanya normal. Bahkan luar biasanya tuh Tuhan. Sekarang ini saya baru ngerti kenapa saya harus memperjuangkan bayi yang di dalam kandungan. Karena ternyata Tuhan punya rencana yang baik banget buat Petra. Yaitu Tuhan, saya percaya bahwa setiap kesalahan kita memang pasti ada harga yang kita harus bayar. Tapi percayalah bahwa waktu kita mengakuinya dan bertobat, Tuhan pasti akan menolong kita. Thank you banget, Tuhan memberkati. Wow. Ini kesaksian yang sangat memberkati dan powerful. Ya, coba bayangkan kalau kemudian buat salah, sudah hamil di luar nikah sudah salah tentunya. Tapi keputusan untuk menggugurkan, mengaborsi, sebuah kesalahan kedua. Karena dunia akan sangat kehilangan, dunia akan dirugikan sekali. Karena anak yang tadinya mau diaborsi, dia menjadi berkat luar biasa. Dan namanya adalah Petra Sihombing. Oke, Petra, maju dulu Mas Ibat. Iya, boleh tepuk tangan. Iya, sudah menuburkan album sekuler, kemudian juga film layar lebar juga. Iya, terjadi berkat betul buat generasi ini. Oke. Ya, selanjutnya langsung saja Joshua Oci dari Bandung akan sampaikan isi hati Tuhan buat kita. Beri tepuk tangan, saudara. Dia akan menyanyi atau dia mau stand up comedy or whatever. Alabaster box sudah tadi. Yes. Salam Manul. Oke. Thank you buat kesempatannya. Jarang gereja yang memberikan kesempatan buat anak muda untuk bicara. So, gimana? Apa nih? Gak ngerti. 30 menit. Wah, pasti lebih. Saya tuh sama Mike itu udah nyaris kayak ketemu istri. Jadi kalau udah ketemu Mike tuh susah lepas gitu loh ya. Oke. Ya, saya pikir tadi masih ada satu lagi yang menyanyi. Enggak, udah giliran saya. Mungkin buat para penyanyi seperti Petra dan Dewi, nyanyian adalah khotbah mereka. Tetapi buat saya, khotbah saya adalah nyanyian saya. Sudah. Mantap. Satu hari ada satu pesawat, isinya orang gila. Lagi bawa orang gila itu di pesawat itu. Terus mau diterbangkan ke sebuah tempat ya, dan ternyata maklum namanya juga orang gila, udah tahu pesawat dipakai main bola. Jadi lagi terbang tiba-tiba main bola, ini pilotnya kaget, ini ada apa ini? Lalu dia bilang sama itunya siapa? Pramugari. Dia bilang pramugari, Ibu Nova mungkin harus diajar sama Ibu Nova. Bilang sama pramugari, ini ada apa ini? Gak bisa kayak begini. Pesawat jadi goyang nih gara-gara main bola. Jadi akhirnya dibilang tolong ditenangkan. Jadi rupanya pramugari ini berusaha setengah mati untuk menenangkan orang gila ini supaya jangan main bola. Tapi namanya juga orang gila ya, disuruh bilang jangan main bola, tetap aja main bola. Jadi pusing. Balik lagi, gimana? Udah bisa belum? Gak bisa Pak. Saya nggak mau tahu. Saya terganggu nih. Kalau nggak kita bisa mati bareng nih. Jadi pokoknya intinya saya nggak mau tahu. Ini tugas lu. Gimana caranya supaya jangan main bola? Udah suruh diem aja. Balik lagi, set dalam waktu beberapa menit tiba-tiba langsung diam. Jebret, diam tenang. Rupanya sudah tidak ada lagi bunyi-bunyi yang keras mengganggu pilot. Jadi pramugarinya masuk, pilotnya bilang, "Gile, top, sekarang kok udah bisa diam nih?" "Iya." Habis saya bilang suruh berhenti main bola, nggak mau. Tetap aja mau main bola. Simple Pak caranya. Jadi gimana? Suruh main di luar aja. Ya, it's a joke, okay? Hari ini saya pengen sampaikan sesuatu yang simpel-simpel aja. Yuk kita belajar dari kisah seseorang yang luar biasa. Mungkin ini bisa menginspirasi kita. Tapi kalau nggak menginspirasi ya nggak apa-apa, terserah saudara. Tapi kalau buat saya orang ini menginspirasi sekali dan kita belajar dari orang ini. Kita buka Kejadian pasal yang ke-13. Mungkin media bisa bantu saya, ya. Terima kasih, Om. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama, kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Lord Jesus, we thank you for your presence and thank you for this time. We want to hear the word of God. Kami mau dengar firman Tuhan. We open our eyes, we open our ears,
We open our heart, kami membuka mata kami, hati kami buat Tuhan. Kami mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan temukan Tuhan hari ini pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami berdoa setiap firman yang ditabur hari ini, simple, sederhana, boleh menyentuh hati kami dan kami boleh praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Makasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya, semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Coba bilang kiri kanannya, saya siap dengar firman Tuhan. Oke, baru kali ini saya pakai kaos di kebaktian umum, tidak di bending ya, tidak dilarang ya. Jadi saya mengapresiasi salah satu dari bapak rohani saya, Kosem. Terima kasih. Siu juga. Bentar lagi saya di bending. Aduh. Saya padahal udah nanya sama Siu, gimana nih pakaiannya? Udah, orang smart bilang pakai seperti apa adanya kamu. Wih, luar biasa. Memang Siu itu penyesat. Soalnya saya di bending katanya. Gimana sih? Waduh. Dah nasib hidup saya. Kejadian pasal 13 ayat yang pertama. Sudah kebanyakan joke, nanti waktu saya habis lagi. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya. Bukan dengan istri-istrinya loh. Dengan istrinya. Jadi siapa yang bermimpi pengen punya istri-istri, bertobatlah. Dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun, siapa Lot? Ini siapa Lot? Keponakannya ya. Bersama-sama dengan dia. Adapun, nah ini penting. Adapun Abram, garis bawah kata ini, sangat kaya. Sekali lagi, adapun Abram sangat sedap, sangat kaya. Garis bawahi, bukan kaya tok, enggak, sangat kaya. Ini penting. Kata sangat kaya ini penting karena semua orang pengen kita punya hidup di bumi ini kaya ya. Banyak ternak. Ya, kalau dalam sekarang banyak mobilnya, ya. Perak itu banyak deposito, banyak investasi, ya, returnnya tinggi. Dan emas, ya sekarang katanya investasi paling bagus adalah emas, karena kata emas itu sering sekali digunakan di Alkitab. Jadi bagi saudara yang mau investasilah di emas, katanya tidak mudah tergoncangkan. Atau di tanah mungkin ya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, di situ Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi bukan Abram saja, tapi Lot juga punya domba dan lembu dan kemah. Ini kalimat berikutnya, kalimatnya ini luar biasa. Tetapi, ya. Saking banyaknya katanya, di sini dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas. Katakan tidak cukup luas. Bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ada 3 kata kunci, tidak cukup luas. Tidak dapat diam bersama-sama. Kemudian harta milik mereka amat banyak. Jadi gini, saking banyaknya harta sampai negeri nggak cukup luas untuk menampung harta mereka. Berarti ini benar, sungguh amat kaya, sangat kaya, bukan kaya tok, tapi sangat kaya. Tapi lihat di Alkitab saudara bahwa kata sangat kaya itu ditujukan kepada Abram, bukan kepada Lot. Karena tidak ada kata berikutnya dikatakan bahwa Lot juga sangat kaya. Artinya gini, Lot itu cuma nebeng sama angkelnya. Angkel Abram, aku ikut ya. Boleh, gitu kan. Akhirnya Abram sukses, sangat kaya. Tapi tidak dikatakan bahwa Lot sangat kaya. Dia cuma punya domba, ya kemah, punya sapi. Ya, it's okay. Tetapi tidak dikatakan sangat kaya. Artinya sepakati bahwa yang sangat kaya siapa? Abram. Abram yang sangat kaya. Nah tetapi lucunya di ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Gak enak banget ayat yang ke-7. Karena di sini dikatakan yang tadinya enak kan. Sangat kaya, enak punya lembu, sapi,
punya harta sangat banyak. Enak sekali kita mendengar itu dan kemudian tempatnya sudah tidak cukup lagi untuk mereka diam bersama-sama. Masih oke, tapi di ayat yang ke-7 gak enak banget. Karena di sini dibilang, karena itu terjadilah. Karena apa? Karena harta yang sangat banyak dan tidak cukup luas sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena yang 3 tadi itu akhirnya terjadilah pertengkaran, perkelahian antara siapa? Gembala Abram dan para gembala Lot. Satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini, mari kita belajar sama-sama. Ternyata harta yang sangat banyak itu tidak serta-merta membawa kedamaian. Tanamkan di pikiran saudara. Bukan berarti saudara tidak perlu kaya. Kita harus sangat kaya. Karena toh kita bisa melihat bahwa ada orang yang sangat kaya, tapi keluarganya aman, damai, tenteram, sejahtera. Tapi di sini dikatakan bahwa terjadi perkelahian. Seringkali harta yang banyak justru menimbulkan keributan. Seringkali berkat yang kita terima yang begitu banyak yang Tuhan percayakan kepada kita, seringkali membuat hidup antara satu dengan yang lain bertengkar, ribut harta, dor-doran satu dengan yang lain. Salah seorang pengusaha di kota Bandung, adik kakak, nggak tahu kakaknya, nggak tahu adiknya, ditembak karena apa? Rebutan harta. Jadi harta yang banyak tidak serta-merta, tidak automatically langsung membuat hidup kita jadi lebih berbahagia, lebih damai, lebih tentram, lebih nyaman. Enggak juga. Ternyata di sini terjadi perkelahian. Jadi sebenarnya ada beberapa kunci yang perlu kita perhatikan. Bagaimana caranya supaya kita punya harta yang sangat banyak, tetapi tidak terjadi keributan. Itu penting. Karena banyak harta ternyata menimbulkan keributan. Yang pertama, catat baik-baik. Kita harus punya karunia untuk memiliki. Berdoalah kepada Tuhan. Karena kalau saudara tidak punya karunia memiliki, saudara mau usaha apa saja, bikin ini gagal, bikin itu gagal, bikin ini gagal, nyanyi di situ ditolak, bikin album nawarin, ditolak. Itulah Petra dulu. Dia cerita, ditolakin terus. Tapi praise God. Pada waktunya ternyata Tuhan membuka jalan. Nah kalau kita nggak berdoa, Tuhan saya minta karunia untuk memiliki. Sampai kapanpun juga sudah nggak pernah memiliki. Minta sama Tuhan. Apa sah kok minta. Gak usah malu-malu. Malu saya mah. Enggak, minta aja biasa. Tuhan saya minta karunia untuk memiliki. Tapi tidak cukup untuk punya karunia memiliki. Karena kalau cuma punya karunia memiliki kalau cuma punya karunia memiliki saja, maka saudara akan terjebak menikmati hidup hanya untuk diri saudara sendiri. Itu sebabnya jadi orang kaya jangan kaya sendirian. Kenapa banyak orang kaya dirampok, dimaling? Kenapa banyak orang kaya dibunuh? Kenapa banyak orang kaya disatonin? Kenapa? Karena dia kaya sendiri. Dia nggak bikin kaya bareng-bareng. Coba kalau kita bikin kaya bareng-bareng. Semua orang tempat ini kaya raya. Nggak ada yang merampok saudara. Betul? Itu sebabnya bilang kira-kira kalau jadi orang kaya jangan kaya sendirian. Dia bilang. Kasih tahu. Kalau jadi orang kaya, jangan kaya sendirian dong. Kaya rame-rame dong, benar nggak? Hah? Loh, benar. Jangan kaya sendirian. Kaya rame-rame. Tujuannya Tuhan menciptakan gereja, harusnya gereja itu bisa menjadi kesejahteraan bagi banyak orang. Kita di sini nyaman, men. Pakai AC, lampu, gila wifi, luar biasa pakai ini, sound system keren, keyboard, sekali main, ada hadirat Tuhan. Men, kita senang, kita nyaman. Pertanyaannya di luar. Kenapa orang di luar gak mau masuk sini? Karena ini hanya dinikmati hanya untuk eksekutif member club. Benar gak? Enggak. Puji Tuhan, di sini gak ada, di tempat lain. Terus, di Bandung itu satu gereja sama gereja yang lain. Momen. Sekarang bersaing 7 gereja besar. Bersaing meraih kursi atau meraih porsi untuk youth. Wah, keren-keren. Ada yang sampai dari ujung sana sampai ujung sana itu layarnya LED. Bukan lagi LCD projector segede menel begini nih. Dari ujung sampai ujung. Saya pernah khotbah di depannya. Dan luar biasa, itu pertama kali saya khotbah di depan yang keren banget ini. Man, is it a church? Ini gereja luar biasa banget.
Tempat duduknya sampai seperti kayak tempat duduk saya di Blitz Megaplex. Begitu berdiri langsung edan. Kursi man. Keren pisan. Musik keren semua keren. Jadi kita kalau pas lagi khotbah gini di belakang itu foto saya segede-gede. Walah. Keren. Dan mereka semua rebutan kursi anak muda. Mau diambilin semua kursi anak muda. Yang kecil-kecil gereja-gereja. Ketua kaum mudanya ketemu sama saya nangis-nangis. Gak ada lagi yang mau datang ke gerejanya. Kabur semua. Cari tempat yang lebih wah. Sekarang kan begitu. Gereja seharusnya bisa menjadi jawaban bagi orang-orang di luar. Bukan berarti kita di sini udahlah pakai gudang beras aja panas-panasan. Oh enggak, kita juga perlu nyaman. Oh, memang enggak masuk ini. Wah, perlu kayak gini. Tapi it is not enough to be here. It is not enough just only sitting here. Kita enggak cukup cuma bisa duduk di sini nikmati semua AC ini. Enggak cukup. Karena orang-orang di luar enggak mungkin datang ke sini. Karena mereka tahu bahwa ini hanya eksekutif member club. Di beberapa gereja di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Kalau enggak kita kejebak cuman terus memperkaya kita. Tapi di luar tukang bakso tetap tukang bakso. Tukang pijit tetap tukang pijit. Enggak berubah-berubah. Tukang gorengan tetap jadi tukang gorengan. Dan gereja tetap. Oh haleluya. Aku rasakan sekali hadirat Tuhan. Kasihan yang di luar men. Bayangkan kalau uang gereja itu bisa dipakai untuk mensejahterakan mereka. Hidupnya berubah. Saya di Bandung aja sedang berpikir. Saya ketemu sama tukang-tukang beca ini. Jago nyetir beca. Saya pengen ketemu. Masih muda, badan keker. Tapi nyupirin beca. Saya punya mimpi. Satu hari nanti saya pengen ketemu. Mau gak hidupnya berubah? Pasti mau. Gak mungkin. Gimana caranya? Mau gak berubah? Mau jadi supir. Jangan supir beca lah. Sekarang berubah. Jadi supir taksi gitu. Atau jadi supir mungkin bos di perusahaan. Mau gak? Gak bisa nyetir. Kenapa gak bisa nyetir? Gak punya uang untuk belajar setir mobil. Betul? Kenapa kita sebagai anak Tuhan gak menyediakan sarana itu? Lalu kita kumpulkan, kita lesin. Ada 20 orang, kita bikinin SIM-nya. Kita didik dengan karakter. Sehingga setiap perusahaan-perusahaan atau travel agent cari supir, carilah sama kami. Kami menyiapkan supir terbaik. Supir beca berubah hidupnya. Jadi supir taksi. Atau jadi supir travel. Karakternya bagus, langsung ada bos yang udah jadi supir saya aja. Sedap. Lalu mereka bilang ini, saya berhutang pada gereja. Siapa yang mau bakar gereja? Mereka yang duluan, bakar saya dulu aja. Come on. Karunia memiliki. Tapi bukan cuma karunia memiliki. Tapi kita perlu karunia untuk mengelola. Katakan karunia untuk mengelola. Punya banyak tapi gak bisa dikelola. Repot. Habis juga. Itu pentingnya kita punya karunia untuk mengelola. Jadi gak cuma memiliki gak bisa dikelola juga hancur. Habis. Tapi bukan cuma karunia mengelola. Kita akan belajar satu hal. Lihat. Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Abram tuh peacemaker. Dia bilang gini, udahlah jangan ribut lah. Kita kan saudara. Gak enak. Masa ribut? Udahlah jangan ribut. Betul? Abram sikapnya. Ingat tadi saya udah bilang. Garis bawahi kata sangat kaya. Abram itu sangat kaya. Lalu. Maka berkatalah Abram, selain jangan ada kiranya perkelahian di antara saya dan engkau. Terus dia bilang di ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Sangat kaya, lalu menyerahkan hak untuk memilih kepada keponakannya. Emangnya mudah? Anak kecil aja tahu. Kalau punya barang, mana mau dikasih yang gede? Dia dulu pilih yang besar, baru dikasih yang seupil. Nih. Tapi tidak untuk Mora, anaknya Dewi tidak. Tadi malam waktu makan-makan, enggak. Tiba-tiba, langsung.
bawa kerupuk warna ungu buat om. Padahal dia cuma pegang satu. Luar biasa. Hatinya luar biasa. Ini calon jadi Abraham nih nanti. Tahun-tahun berikutnya nanti. Punya satu dikasihin ke omnya. Tek, kasih yang ungu. Terharu banget. So sweet gitu loh. Ya, kasihan ya. Kasihan memang. Aduh, memang saya memang wajahnya wajah kasihan sekali. Kalau Yesus saja tergerak oleh belas kasihan, saya pun tergerak oleh belas kasihan. Jadi saya kasih kerupuk yang lebih besar yang warna pink kepada Mora. Mora, mau kerupuk ini? Mau. Dia tahu bahwa yang lebih besar jauh lebih bagus. Enggak mudah bagi seseorang yang kayak gini. Ini kan kita udah enggak muat nih. Lu dia pilih. Udah Abraham lebih tua. Ini sama keponakan. Ponakannya nebeng. Lu udah sukses ya. Udah kamsyah. Sekarang udah sukses ribut. Gak tahu diri lagi. Abraham langsung bilang. Pilih aja. Sok. Kamu mau pilih yang mana? Mau pilih yang kiri? Gua ke kanan. Lu pilih ke kanan? Gua ke kiri. Gak mudah. Bagaimana orang yang kaya. Sangat kaya memberikan haknya. Kamu pilih perusahaan yang mana deh. Kita kan punya banyak perusahaan. Lu pilih yang mana? Oh gue aja. Ya udah gak apa-apa. Gue yang 2. Kalau di kita kan enggak, gue tembak lu. Bener enggak? Kira-kira dong. Gue punya 10, masa yang diambil 8? Enggak dong. Gue 8, lu 2. Itu cengli. Ini mah enggak tahu cengli. Tahu cengli enggak? Enggak tahu ya? Ya udah, nanti tanya sebelahnya. Enggak mudah. Tapi lihat, Abraham tidak saja punya karunia untuk memiliki, tapi dia punya karunia untuk mengelola. Katakan karunia untuk mengelola. Dan selain karunia untuk mengelola, dia punya karunia yang ketiga ini. Itu karunia untuk memberi. Karunia untuk melepas. Enggak mudah. Percayalah. Enggak mudah. Karunia mengelola. Catat baik-baik. Yang pertama. Ketika saudara punya berkat. Semua berkat yang saudara terima. Alokasikan yang pertama. Bukan jadi alokasikan apa ya? Kata-kata yang lebih alokasikan apa ya? Sisihkan ya. Sisihkan, bukan sisakan. Sisihkan. Kalau sisihkan itu prioritas, duluan. Sisihkan, yang pertama kewajiban. Cek, apa itu kewajiban? Perpuluhan saudara, persembahan saudara itu kewajiban. Membayar tagihan kartu kredit, membayar cicilan rumah, membayar listrik yang sudah kita nikmati, ledeng yang kita sudah nikmati, itu kewajiban. Begitu dapat langsung sisihkan untuk kewajiban. Ini cara mengelola nih. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan. Saya pikir baik-baik. Setelah kewajiban, baru kebutuhan. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang Anda tidak lakukan, maka ada orang ketiga datang sama saudara, kasih denda buat saudara. Itu kewajiban. Kebutuhan, kalau saudara tidak melakukannya, tidak ada orang ketiga yang datang sama saudara. Maksudnya tidak ada pihak lain yang datang sama saudara. Tapi yang rugi saudara. Aku gak mau makan. Terus gak mau makan terus. Ya rugi saudara. Itu kebutuhan. Padahal makan itu adalah kebutuhan. Betul? Yang ketiga. Setelah kewajiban, kebutuhan. Yang ketiga adalah kenikmatan. Katakan kenikmatan. Kalau kenikmatan langsung keras. Kalau kewajiban, coba bilang kewajiban. Tuh kan pelan kan? Beda. Kalau kenikmatan keras. Biasanya orang dapat income langsung kenikmatan sih. Gak ingat kewajiban. Makanya jangan dibalik. Kewajiban, kebutuhan, dan kenikmatan. Jangan dibalik. Jangan kenikmatan dulu, kebutuhan baru kewajiban. Ya iya, saudara gak akan berhasil-berhasil. Dan akhirnya saudara tidak bisa punya karunia yang namanya menikmati. Sekali lagi, saudara tidak akan punya karunia menikmati. Kenapa? Karena saudara yang pertama sudah menikmati dulu uangnya. Kenikmatan itu. Lalu baru ujungnya kewajiban. Ya iya, didatangin sama pihak ketiga. Lampu dimatiin, ledeng dimatiin, rumah diambil. Kok gue gak punya rumah sih? Salah sih ngatur duitnya. Dan jangan selalu berpikir bahwa berkat yang saudara terima selalu bicara tentang roti. Karena berkat itu ada 2. Roti atau benih. Kalau kita kan begitu dapat asik. Angpau. Nalai angpau. Kalau orang Chinese. Sinca dapat angpau. Begitu dapat angpau asik roti. Roti dimakan sendiri. Benih dong. Kalau benih itu harus dilempar, harus ditabur. Nggak ada. Lo lagi ngapain? Gue lagi makan benih loh. Gila.
Siapa sih yang makan benih? Nggak ada kan? Lagi makan apa? Biji mangga. Keselak dah lo. Nggak dong. Beli rambutan kan, gue lagi makan biji rambutan. Loh kenapa nggak dimakan rambutannya? Kita sih makannya biji-bijian. Bahaya, bisa keluar biji juga. Biji keluar. Benih itu harus ditabur. Benih itu buat orang lain, bukan buat kita. Ketika saudara tabur benih, maka itu akan berlipat ganda lahir. Saudara, tabur biji jagung, jangan lu telan sendiri. Tabur biji jagung, keluar jagung banyak, bejibun. Tabur lagi tuh bijinya, bejibun lagi. Tapi kalau kita enggak kan, lihat biji jagung satu aja udah dianggap roti, langsung habis, keluar lagi ke jamban, selet. Kagak jadi apa-apa. Karunianya kita kebanyakan karunia memiliki dan karunia mengelola tapi kurang karunia memberi. Makanya begitu, mari kita berikan persembahan. Gereja persembahan lagi. Tuh kan? Kawin lagi. Kenapa sih bulan ini banyak banget yang kawin? Kenapa sih? Emang kenapa kalau banyak orang yang menikah? Enggak, masalahnya angpau terus nih. Ya itu saatnya saudara menabur. Kok sedih menabur? Harusnya menabur. Asik gua menabur. Karena kita tahu bahwa itu pasti akan menuai. Udah jelas kok. Itu prinsip, gak usah pakai cara Tuhan pun di mana-mana orang menabur pasti menuai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Come on. Saya mau mengajak setiap kita mulai berpikir tentang ini. Oh udah habis? Kok setuju? Belum? Saya kira udah habis. Kalau udah habis, udah mari kita berdoa. Kita akan dengarkan Dewi Guna akan menyanyi sebuah lagu yang luar biasa. Kita buka satu ayat. Bagaimana sikap kita terhadap kejadian seperti ini tentang harta. Yang pertama, kita itu tidak boleh bergantung kepada harta. Katakan, tidak boleh bergantung kepada harta. Tidak boleh bergantung kepada harta. Mana nih ayatnya hilang nih. Maaf. Nah, betul. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Mbak, boleh bacakan buat saya. Pada mereka, berjaga-jagalah dan... Sebentar. Batak kali kau. Berjaga-jagalah itu. Batak kali sudah. Sudah terasa bau-baunya, sudah bau-bau Batak kan. Ya. Tapi enggak apa-apa, saya juga Batak. Nama saya Joshua Josinaga. Sinaga, ya. Saya Batak ya. Saya banci. Batak campuran Cina. Oh, suruh baca bukan suruh ketawa. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidupnya tidaklah tergantung. Enggak gitu ya, enggak. Lucu. Unik ya, orang Batak tuh unik sekali. Tidaklah tergantung. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Wow, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Saya pengen jadi orang kaya. Tapi saya pengen punya karunia untuk bisa memberi, punya karunia untuk mengelola, karunia untuk menerima. Dan saya tidak kaya sendirian. Saya pengen kaya rame-rame. Supaya apa? Supaya saya nggak dirampok orang. Itu aja. Kebetulan BlackBerry saya 1. Kalau saya punya 5, saya bagi-bagi dah. Biar pulang jangan dirampok. Berapa banyak di antara saudara mau belajar? Punya karunia untuk memiliki, karunia untuk mengelola Tuhan. Supaya saya bisa mengelola dengan baik. Yang karunia untuk memberi, karunia untuk melepas. Seringkali kita merasa, waktu kita melepas, kita rugi. Itu otak manusia. Sekali lagi, waktu kita melepas, seringkali kita selalu merasa itu rugi buat kita. Betul nak? Karena ada yang terlepas. Itu rugi buat kita. Tapi tidak. Abraham telah melakukannya. Dia kaya raya, sangat kaya. Tapi dia berani untuk melepas. Dan herannya, akhir hidup dari Abraham, kalau kita lihat, luar biasa. Saudaraku, di akhir dari kisah tentang Abraham, ternyata pilihan yang dipilih oleh Lot dengan apa yang dipilih oleh Abraham itu berbeda banget. Akhirnya Lot memilih, sini saya bacakan buat saudara untuk lebih cepat.
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Kata seperti taman Tuhan. Hati-hati apa yang dilihat oleh kita. Sepertinya itu bagus. Sepertinya itu baik. Sepertinya itu indah. Sepertinya. Kata seperti itu belum tentu exactly. Hanya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot memilih lembah. Sekali lagi katakan. Lot memilih lembah Yordan. Nanti saya cerita sedikit sebelum saya tutup. Abraham menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tuh, sepertinya, tapi ternyata sangat jahat. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Gila ya, orang tuh kalau punya karunia melepas ya, dilepas. Ya rugi, gila, limbat orang. Ya harusnya itu kan cuan kita, diambil sama orang. Gila, gue buka toko di sini, orang buka toko di sebelah, semua pelanggan lari ke sana semua. Udah, daripada gua kutuk deh lu jadi kodok. Daripada gitu, mending udah aja gua berkati, gua kasih. Waktu karunia melepas, memberi, lihat apa yang terjadi. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu Abraham, lihatlah di tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan plus janji Tuhan di ayat berikutnya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Gak kehitung artinya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Pertanyaannya, kalimat ini diucapkan Tuhan setelah Abraham memberi. Setelah Abraham melepas. Bukan ketika Abraham belum melepas. Kalau orang kan lebih senang kan gini. Kasihin aja baju lo. Ntar gue kasih yang lebih bagus. Mau gak ngasih? Soalnya ada janji. Kalau gak ada janji, kasihin aja lu. Pulang buligir. Kalau bahasa Sunda buligir itu adalah telanjang dada. Lu kasihin aja ke sebelahnya. Kasihin kan? Nah lu buka. Pulang. Ya, telanjang dada. Mau? Gak mau. Karena gak ada janji. Abraham gak ada janji. Tapi dia mau memberikannya. Lalu Tuhan membela Abraham. Lalu bilang, lihat aja tuh semuanya tuh. Itu semua yang lu lihat, gua kasih sama lu. Kepada keturunanmu. Bukan cuma lu aja. Keturunanmu dikasih sama Tuhan. Jadi waktu kita melepas, waktu kita memberi. Belum tentu itu bosyao kalau menurut orang Chinese. Sial, kalau memberi itu sial. Enggak. Justru ketika kita melepas, ternyata Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Dan pilihan Lot, waktu dia pilih, kita pikir, ya 80% diambil sama si Lot. Gue gimana dong? Sepertinya. Bagi saudara yang sudah pernah pergi ke Israel, saudara pasti tahu apa itu bedanya Jordan dengan yang namanya Israel. Hanya terpisah berapa meter ya deh. Kalau begitu masuk terus ada nggak nyampe sekilo lah itu jalan itu. Perbatasannya itu. Paling berapa 500 meter mungkin ada lah ya. Jalan. Cuma beda 5. Tanahnya sama. Buat saudara yang belum pernah ke Israel, bermimpilah, berdoa sama Tuhan. Mereka aja juga bisa pergi ke tanahnya. Kita juga pergi ke tanah perjanjian. Lihat di sana seperti apa. Ntar buka Alkitab jadi hidup. Yesus berjalan di atas air, gue udah lihat loh airnya. Kan gitu. Kalau sekarang kan airnya kayak apa ya? Nah kan masih kan? Jadi bermimpilah, jangan mimpi ke Amerika, ke Singapura, jangan ke situ dulu. Orang mereka aja kayaknya mati tuh, kayaknya kualat kalau belum ke sana. Kalau kita kan enggak, kualat kalau belum ke Amerika. Waduh, salah. Ke sana lah. Itu tanahnya beda banget. Ini Jordan. Waktu kita mendarat di Jordan, Tuhanku, gurun semua. Gak ada yang hijau. Coklat semuanya Tuhan.
Saya sampai pikir, oh my God, ini model apa nih kita pergi ke tempat, diingetin. Ingat, kita mah ziarah, bukan liburan kita. Kalau kita kan kalau liburan kan lihat Singapura, wah beautiful, wah keren, oh gitu kan. Kalau ini bodoh-bodoh ini, gua gak suka nih gini, nih panas, gila. Coklat, mana-mana coklat, bukan coklat beneran, itu gurun semua. Begitu mau masuk ke Israel, diperiksa, begitu masuk ke tanah Israel, ya Jordan, begitu lihat, gawat, pohon pisang di mana-mana, pohon jeruk di mana-mana, pohon hijau, air, waduh, tanah yang sama, kok bisa beda? Ibarat gini, nanam di sini tumbuh, itu nanam di sebelah kagak tumbuh. Tanahnya sama loh, salah 3, kecuali salah 9. Salah 3 sama, kenapa di sini tumbuh, di situ kagak tumbuh? Simple. Saya tanya sama Bapak Rohani, kok bisa gitu ya? Jawabannya simple. Memang bangsa Israel itu, kita ini umatnya Tuhan itu, hidup bukan karena tanahnya. Kita itu hidup karena janji firman. Sudah boleh pandang tanahmu, bisnismu hari ini, keluargamu hari ini, sepertinya tandus seperti di Jordan. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan hidup oleh karena janji firman Tuhan. Bukan oleh karena tanahnya. Beda banget, cuma berapa meter. Tapi kalau di sini hijau, di sana coklat, di sana kering, di sini seger. Gimana coba? Bahkan negara-negara di Eropa, import buah, import sayur-sayuran dari Israel. Gimana coba? Keren-keren. Saya sampai ke sana bawa kacang. Kacang dari Israel. Itu kacang yang gak segede gini. Segede jempol kaki. Gede-gede. Saya bawa ke komunitas saya nih, rasain nih. Belum pernah ke Israel kan nih, rasain kacang di Israel. Satu-satu. Jangan banyak semua, satu-satu. Langsung dibuka. Waktu lagi kebaktian gini dibuka. Rasain gitu. Gila ya? Luar biasa. Loh, rasain deh tuh. Kacang Israel. Mantap. Luar biasa. Udah cukup kebanyakan. Udah cukup ya? Cukup. Hari ini saya share tentang kisah seorang Abraham. Sangat kaya raya. Tapi kok dia bisa punya karunia untuk melepas. Karunia untuk memberi. Lepaskan apa yang bukan menjadi hak kita. Kalau itu benih, tabur. Kalau itu roti, nikmatilah. Tapi jangan kebanyakan roti sampai kurang benih. Karena itu gak akan balik sama saudara. Kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Atur rumah tangga kita, prioritaskan sesuai dengan prioritasnya, dengan mengelola yang baik. Dan kalau bisa menabung atau berinvestasi, masukkan dalam kewajiban. Karena kalau ditunda, kalau nanti ujungnya aja gak akan pernah bisa nabung, gak akan pernah bisa investasi. Disiplin. Hiduplah dari yang sisa yang ada. Karena berapapun penghasilan saudara pasti bisa hidup. Bergantung bagaimana cara saudara mengelola. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari seseorang yang bernama Abraham. Sangat kaya, tapi hidupnya tidak bergantung dari hartanya. Dia rela melepas. Dan dia percaya kepada Tuhannya. Sekalipun Tuhan tidak memberikan janji itu kepada Abraham. Tapi ketika dia telah melangkah, maka janji Tuhan datang kepada Abraham. Seluruh yang bisa engkau pandang dari utara, barat, timur, selatan, akan kuberikan kepadamu. Bahkan untuk keturunanmu dijamin sama Tuhan. Sampai hari ini, Israel diberkati Tuhan lebih dari Jordan. Why? Karena kita anak-anak Tuhan hidup bukan karena tanahnya, tapi kita hidup karena janji firman Tuhan. Siapa di antara saudara yang mau meresponi firman Tuhan? Mau belajar untuk melepas, mau belajar untuk mengelola, belajar untuk minta kepada Tuhan karunia untuk memiliki. Mari taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk melepas. Hari-hari ini mungkin yang kami lepas bukan harta kami. Hak kami mungkin Tuhan ketika kami ditindas, ketika kami difitnah, ketika kami diperlakukan tidak seharusnya. Kami mau belajar melepas itu. Kami tidak mau meresponi dengan respon yang salah. Oh dia bikin kayak gitu, gue juga bisa. Kenapa kagak? Enggak Tuhan. Kami mau tetap hidup benar seperti Abraham. Dan Tuhan memulihkan
Dan Tuhan memberikan lebih dari apa yang Abraham lepas. Bahkan sampai kepada keturunannya diberkati Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Dan biar kerajaan Tuhan diuntungkan. Di kota ini. Ketika banyak anak-anak Tuhan di komunitas ini. Diketahui punya karunia untuk melepas berkat. Karunia untuk mengelola. Karunia untuk memberkati kotanya. Makasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya. Sama-sama katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu buat